Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Najah Kadafi dari kelompok 7. Saya dari Prodi Agribisnis dengan NPM akhir 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya monokultur. Apa itu budidaya monokultur, dampaknya, serta solusi yang akan diberikan. Jadi, apa sih budidaya monokultur itu? Budidaya monokultur adalah sistem atau pola tanam di mana hanya terdapat satu jenis tanaman di satu lahan. Coba kalian bayangkan kalau misalkan satu lahan hanya ada satu jenis tanaman seperti tebu atau jagung gitu ya. Mungkin kalian berpikir itu akan lebih efisien dan akan lebih mudah untuk memanennya gitu. Cuman ternyata budidaya monokultur ini memiliki dampak jangka panjang yang tidak baik karena dapat merusak ekosistem dan juga terdapat dampak secara ekologis dan agronomisnya. Secara ekologis, monokultur menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, degradasi kualitas tanah, dan kesuburan tanah. Kemudian, secara agronomis, sistem ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat menyebar cepat. Nah, dampak yang pertama yaitu degradasi kualitas tanah dan kesuburan tanah. Jadi, monokultur ini menyebabkan hilangnya unsur hara, penurunan pH tanah, erosi, dan ketergantungan pupuk kimia. Jadi kan budidaya monokultur hanya ada satu jenis tanaman aja, yang menyebabkan pastinya membutuhkan pupuk kimia yang lebih. Maka dari itu dapat menurunkan pH tanah, erosi, dan juga hilangnya unsur hara. Kemudian solusi yang diberikan adalah rotasi tanaman atau crop rotation. Jadi ini adalah pergiliran menanam jenis tanaman berbeda di lahan yang sama. Jadi setiap musim kita berganti jenis tanaman yang kita tanam. Alasannya membantu menjaga keseimbangan hara, tanaman legum menambah nitrogen, dan akar yang beragam memperbaiki struktur tanah. Tanah menjadi lebih subur. Kemudian dampak yang kedua yaitu serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi homogenitas tanaman mempermudah penyebaran hama atau penyakit sehingga petani bergantung pada pestisida dalam jumlah besar. Jadi kan hanya satu jenis tanaman, maka dari itu hama dan penyakitnya otomatis akan lebih mudah untuk menyebar, sehingga pestisida pastinya diperlukan lebih banyak lagi. Lalu solusinya adalah tumpang sari atau intercropping. Tumpang sari yaitu menanam dua atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan. Alasannya mengurangi peluang hama berkembang karena tidak ada satu jenis inang saja. Jadi penyebarannya tentu saja tidak akan secepat homogenitas. Kemudian penggunaan pestisida tentunya akan lebih sedikit. Yang ketiga adalah penurunan keanekaragaman hayati dan dampak ekosistem. Monokultur mengurangi flora dan atau fauna lokal karena jenis makanannya dan juga kurangnya variasi makanan, tempat berteduh, dan interaksi ekosistem. Maka dari itu flora atau fauna lokal pun akan berkurang, merusak habitat penyerbuk, dan memperparah polusi lingkungan. Solusi yang diberikan adalah polikultur. Polikultur merupakan menanam berbagai jenis tanaman sekaligus untuk jangka yang panjang. Alasannya menambah variasi tanaman yang jadi habitat serangga dan penyerbuk, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengurangi dampak negatif monokultur, yaitu biodiversitas meningkat. Kesimpulannya adalah, jadi guys, budidaya monokultur itu memang lebih efisien dan juga lebih cepat dalam panennya, tetapi tentunya memiliki dampak jangka panjang yang merugikan ekosistem dan masyarakat secara luas. Maka dari itu lebih disarankan menanam tanaman yang bervariasi. Nah, jadi kenapa masih banyak petani yang tetap memilih budidaya monokultur? Karena meningkatkan efisiensi produksi jangka pendek melalui perawatan yang lebih mudah dan panen cepat. Maka dari itu petani mungkin lebih memilih untuk budidaya monokultur karena yaitu lebih cepat dan lebih efisien. Tetapi tentunya dampak jangka panjangnya itu buruk ya guys. Jadi merugikan dalam jangka panjang. Pertanyaan yang kedua, rotasi tanaman membantu memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburan. Tetapi efektivitasnya bergantung pada penerapan yang konsisten. Jika tidak konsisten, degradasi dapat terus berlanjut karena faktor eksternal seperti erosi. Sekian presentasi dari saya. Semoga kalian bisa mengerti lagi mengenai budidaya monokultur, dampak dan solusinya. Terima kasih.